Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada detik ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan juga kesehatan, sehingga kita masih mampu dan mau untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ngaji istiqomah. Mudah-mudahan kula panjenengan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang istimewa. Istimewa dalam beribadah, istimewa dalam rumah tangga, istimewa untuk seluruh anak dan cucunya, istimewa dunia sampai akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Maula ya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin. Wanita atau seorang istri itu ditolak karena 5 aib atau kekurangan. Bil jununi, yang pertama karena gila. Wal judami, sakit kusta. Wal barosi, lepra. Warroski, kemudian buntu daging. Wal barosi, buntu balung. Wa yuraddur rajul bi khamsati uyubin, seorang suami juga ditolak. Artinya pernikahan ini menjadi fasah atau rusak, batal dikarenakan adanya aib pada diri suami. Jumlahnya ada 5. Yang pertama bil junun, karena gila. Wal judami, karena sakit kusta. Wal barosi, lepra. Wal jubi, karena impoten. Kemudian wal
mihnati karena kurang syahwat atau lemah syahwat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebuah pernikahan setelah dilaksanakannya akad nikah, suami istri itu mempunyai hak khiyar. Artinya hak khiyar tetap melanjutkan pernikahan atau memfasah, merusak atau membatalkan pernikahan karena adanya beberapa aib yang dialami baik pasangan suami ataupun istri, di mana aib atau kekurangan tersebut itu terdapat sebelum pernikahan tanpa sepengetahuan kedua pasangan. Yang pertama, diperbolehkan untuk memfasah atau membatalkan pernikahan atau tetap melanjutkan pernikahan dengan konsekuen, tetap ridho dengan keadaan masing-masing pasangan. Perbedaan antara pembatalan atau fasah rusaknya pernikahan dengan talak itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau yang namanya fasah, perusahaan atau pembatalan pernikahan, itu boleh dilakukan oleh suami ataupun istri. Istri itu pun juga mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan, untuk memfasah atau merusak pernikahan. Kapan? Ketika dalam diri suami itu terdapat aib atau kekurangan yang jumlahnya nanti ada 5. Bahkan suami pun juga demikian. Itu yang pertama. Sedangkan talak itu semuanya adalah hak atau wewenang daripada suami. Itu perbedaan yang pertama. Kalau fasah suami istri berhak, kemudian kalau talak itu hanya suami. Yang kedua, Bapak Ibu, perbedaan antara fasah dan talak. Kalau fasah itu bisa dilakukan atau bisa terjadi sebanyak lebih dari 3 kali karena pembatalan. Artinya apabila dalam melaksanakan atau mengarungi rumah tangga atau pernikahan ini karena adanya suatu kekurangan yang dialami masing-masing pasangan, itu mungkin dari pihak suami istri bisa mengajukan kepada hakim dalam mungkin pengadilan agama agar pernikahan itu dibatalkan. Itu bisa lebih dari 3 kali, 3 kali bahkan 4 kali gak apa-apa. Artinya mungkin karena kekurangan atau aib itu ada kemudian hilang, ada hilang sampai 3 kali lebih diperbolehkan kalau fasah. Akan tetapi kalau talak itu hanya mempunyai hitungan sampai 3 kali. Artinya ketika seorang suami ini mentalak istrinya lebih dari 3 kali, maka istri itu akan menjadi halal bagi suami kapan? Tatkala adanya muhallil, ketika dia sudah dinikah oleh laki-laki lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara fasah atau pembatalan pernikahan dengan talak. Untuk fasah itu sendiri, Bapak Ibu, ketika itu dilakukan setelah pernikahan dan belum melakukan hubungan suami istri, yang namanya mahar atau mas kawin itu menjadi hangus, artinya uang kembali utuh, wis 100% balik. Akan tetapi untuk talak yang dilakukan oleh suami sebelum pernikahan, setelah pernikahan, sebelum dilaksanakan hubungan suami istri, itu untuk mas kawinnya menjadi separuh atau menjadi mahar
mahar misil, artinya kalaupun tidak separuh kembali itu diikutkan dengan keadaan atau lingkungan daerah atau mungkin dari adat yang diberlakukan dalam negara tersebut, akan tetapi hanya separuh. Cara biasa nih di lingkungan kuno itu biasa mas kawin katakanlah 100 juta. Ketika ditalak itu sebelum melaksanakan hubungan suami istri menjadi 50 juta. Jadi separuh ini hilang. Tapi kalau untuk fasah itu balik 100%. Kemudian Bapak Ibu, selain daripada fasah atau perusahaan pembatalan pernikahan itu bisa terjadi secara otomatis. Kapan? Ini dari pihak istri bisa mengajukan ke pengadilan ketika dalam menjalani rumah tangga sudah terjadi, apabila dari suami ini mempunyai kekurangan. Apa kekurangannya? Mungkin ketika suami sudah tidak mampu memberikan nafkah selama 6 bulan atau selama bertahun-tahun. Kemudian yang kedua, ketika suami meninggalkan istri dalam waktu kurang lebih 6 bulan tanpa adanya kabar yang jelas. Berikutnya Bapak Ibu, aib-aib apa sajakah yang menjadikan seorang suami ataupun istri itu bisa memfasakh atau membatalkan pernikahan? Itu adalah aib-aib yang mungkin itu bisa menjadikan hilangnya atau terhalangnya tujuan pernikahan. Apa wae? Siji, mungkin keharmonisan rumah tangga. Yang kedua, tujuan pernikahan yaitu ngapunten sebuah ketenangan karena tidak bisa menyalurkan hasratnya atau syahwatnya. Yang ketiga, itu bisa berpengaruh pada keturunan. Kalau memang adanya aib-aib tersebut, baru yang namanya pernikahan itu bisa difasah. Napa mawon yang namanya cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan tersebut yang bisa menjadikan pembatalan pernikahan. Yang pertama adalah aljub. Ini dari pihak suami. Ketika adanya impoten, jadi wong lanang wis gak iso lapo-lapo. Sadurunge nikah gak kondo, barang wis nari kok gak iso lapo-lapo. Ini dari pihak istri langsung bisa mengajukan pembatalan. Wis gak kena digawe belas kok ini. Nggih belas wis. Kemudian kalau dari pihak istri, ini dari pihak suami. Kalau dari pihak istri ini karena adanya alqor. Apa alqor? Ngapunten. Ini buntu balung. Artinya buntu balung dari pihak istri untuk di daerah genetilnya ini adanya buntu. Jadi memang nggak bisa. Gak kena digawe, jadi digolek ini ku gak ketemu. Kau boleh kan nemok misalnya, hari apa? Rapi kok meromong ini boleh langsung dari pihak suami ini melakukan pembatalan pernikahan atau yang namanya adalah jenenge fasah. Yang kedua adalah al-inan. Apa inan? Inan ini artinya adalah lemah syahwat. Sebetulnya bisa intisar, bisa mahalul qiyam, cuma ngapunten ini lemah. Nah, kelemahan ini paribasanya ngapunten sampai ini menghalangi hubungan suami istri. Ini pun juga terjadi kapan? Ya mungkin itu penyakit itu bawaan sebelum dilaksanakan pernikahan dari pihak suami gak kondo. Nah, akhirnya sampai terjadi seperti itulah. Itu dari pihak istri boleh mengajukan fasah atau pembatalan pernikahan. Kemudian kalau dari pihak istri itu mungkin karena adanya rot kita apa ya? Rotek ini artinya adalah buntu daging. Jadi mungkin ngapunten krono saking gaya dhewe wong akhirnya sampai niku buntu.
Dan ini para jamaah, pembatalan ini bisa menjadi batal pula kapan? Ketika dari pihak istri ini mau melakukan upaya atau ikhtiar, mungkin dioperasi, ya carane ben daginge gak sampai nutup-nutupin temen, ini pun juga bisa menjadi burung pembatalan atau perusakan sebuah pernikahan. Kemudian yang ketiga, karena adanya penyakit yang namanya ngapunten, ini pun juga ada dari pihak laki-laki yang namanya al-khisah. Napa khisah niku terkebiri. Jadi wong lanang niku kano belas, dadi nek sunat kakean sampai entek wae digolek kok gak ono misale. Mboten iki dari pihak istri langsung boleh mengajukan pembatalan pernikahan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian aib yang kedua berdampak pada kesehatan dan kehidupan, yang mungkin karena aib tersebut seandainya dibiarkan itu bisa membahayakan kedua pasangan. Apa niku? Mungkin dari masing-masing mereka ketika mempunyai penyakit menular, termasuk dari pihak suami ataupun istri ngapunten memiliki penyakit aib, atau dari pihak suami mempunyai penyakit sifilis dan lain sebagainya. Niki nek dibarno tetap dilaksanakan itu bisa merusak kesehatan dan juga merusak lingkungan. Ngeten niki kok manekane apa jenenge dari pihak masing-masing betul-betul tahu bahwa dirinya dalam keadaan berpenyakit, kemudian dia bilang sebelum melakukan hubungan suami istri ini pun lebih baik langsung bisa dibatalkan, kayak film KCB Ketika Cinta Bertasbih. Dikit pun burungaken. Atau mungkin penyakit napa para jamaah yang menular. Kalau di sini niku dipun sebutaken judam. Judam itu penyakit yang pertama, yang namanya daging itu berubah menjadi merah, setelah merah menjadi hitam, setelah hitam nanti akan rontok. Mungkin kalau dalam penyakit itu jenenge penyakit apa kusta apa niku. Nah niku bisa ditolak, artinya bisa dibatalkan pernikahannya. Atau mungkin penyakit yang lain, nopo mungkin penyakit kulit, akan tetapi tidak pada kulit luar sampai pada dagingnya. Penyakit napa jenenge lepra. Jadi wong niku penyakitan kabeh sampai kulit niku karena memang gak ada kulit, bukan hanya penyakit kulit, penyakit kulit kan kadas, kurap, panu niku. Jadi wong biyen dikekal panak niku langsung hilang. Kok kayak bakul obat mawon mboten nggih. Niki asli, dadi niku tenggene daginge mboten namung tenggen bagian kulite niku sampai niku berbahaya dan itu menular. Niku boleh dari pihak suami ataupun istri melakukan fasah atau pembatalan pernikahan. Dan berikutnya yang termasuk penyakit-penyakit ini ngapunten itu sampai berakibat tidak adanya ketenangan dalam hidup bahkan dalam rumah tangga. Napa? Penyakit gila. Dari pihak suami ataupun istri mungkin sebelum melakukan pernikahan iku sedulune penyakit edan, apa edan permanen, edan turunan, napa edan iku jarine wong sakniki niku edan tahunan. Jadi edan niku gak mesti wayah-wayahan. Nah, setelah melakukan akad nikah, setelah menjalani pernikahan, ternyata ketergantungan. Jadi ketergantungan obat penenang, nek ngombe obat wah niku edan, apa meneh edan berbahaya. Nggih para jamaah, ana kalane wong edan niku ya berbahaya, ana kalane sing mboten berbahaya. Sing berbahaya niku kok nalikane edan niku sampai ngamuk-ngamuk, dikuwatiri engko salikane enak-enak dulu bareng mau juga lading, ini berbahaya. Atau mungkin ngapunten, ketika dari kedua pasangan ini Bapak Ibu mempunyai penyakit
dari pihak suami ataupun istri niku hilangnya kesadaran. Jadi keturun sampai ke tangi-tangi. Mari akad nikah morong-morong geblak semaput gak tangi-tangi ya si urip padahal. Kataku dintene sampai sedina rong dina sak bulan rong puluhan sampai ke pirang-pirang tahun mari bahasane. Ini langsung bisa melakukan pembatalan pernikahan kepada siapa? Kepada hakim, baik laki-laki ataupun perempuan. Pak, dan kira-kira penyakit-penyakit biasa, ayanan, step dan lain sebagainya. Lo kalaupun itu dari pihak masing-masing pasangan, itu bisa menerima dari itu gak apa-apa, aku yang nerima sampean apa anane. Biyen sama si kurung tadi bojoku tak terima apa anane. Kalaupun sekarang ini sama dalam keadaan seperti ini saya bisa menerima dengan lapang dada. Monggo tetap dilanjutkan sama tetap tak rawat misalnya ngoten nggih mboten apa-apa. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, itu kalau dibiarkan penyakit-penyakit itu sampai penyakit kronis dan mungkin seandainya dibiarkan itu sampai menular nanti kepada keturunan. Penyakit-penyakit menjijikan kok misalnya ngapunten dari pihak masing-masing suami ataupun istri niku duweni bau yang sulit untuk disembuhkan. Artinya yo awak ini ki ambune buasin temen parasite didusi karo minyak wangi ya itu hanya sakala mawon. Nek kira-kira minyak wangi ini gue sentek pengaku ya sambune meneh dadi gak kena dijak nanti-nanti. Dijak buku ya gak kena, jam laku-laku ya gak kena. Misalnya kaya ngoten niku termasuk aib-aib atau kekurangan yang mungkin dari pihak suami ataupun istri bisa melakukan ifsah atau pembatalan pernikahan tersebut. Dan berjamaah, dan memang di negara kita Indonesia itu pun juga bisa menerima ketika adanya kekurangan-kekurangan itu. Kadang Bapak Ibu itu masalah fasah atau pembatalan pernikahan. Ini tambahan dari bab kemarin. Untuk berikutnya